Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang diciptakan Allah tidak sia-sia, ada kandung maksud Allah ciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang hakiki, yakni imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yakni kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah. Baik kita melaksanakan perintah Allah maupun kita menjauhi larangan-larangan Allah, yang kita cari hanya mardotillah, yang kita cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan takwa yang demikian kita akan tergolong manusia muttaqin yang insyaallah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berada di Jumat kedua tahun 2022, yang mana tanggalnya adalah tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari tahun 2022 Miladiyah. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, kesempatan untuk hidup ini mari sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan kita menintrospeksi diri kita. Kalau sudah 14 hari kita tinggalkan tahun 2021,
Kita berada di tahun baru miladiah ini, kita introspeksi amal-amal apa yang telah kita perbuat di tahun 2021 yang lalu, dan kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita perbuat juga di tahun yang lalu. Kita adakan neraca perhitungan sendiri, salah benar, untung rugi, kita yang melaksanakan itu. Dan yang tahu bahwa kita salah adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling persis. Sebelum kita dihitung, sebelum kita dihisab di mahkamah Allah Rabbul Jalil, di mana nggak ada yang bisa menolong kita, anak, istri, keluarga, handai tolak, tidak bisa menolong kita. Di samping itu, yang menyidangkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan mutlak kebenarannya. Dikatakan di dalam surat At-Tin, ahkamul hakim. Beda dengan di dunia ini, karena sudut pandangnya beda-beda. Antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut, beda sudut pandangnya, karena dia mempelajari pasal-pasalnya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak, hakimnya tunggal, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, di samping itu, mari di tahun baru miladiah ini kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita di tahun yang lalu. Sering kita mengucapkan astaghfirullahalazim, dan kita tekad bahwa kita akan memperbaiki hal-hal yang kurang bagus menjadi bagus. Kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak bagus menuju kepada yang bagus. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Bukan hanya kualitas, tapi kuantitas juga. Sholat kita tambah dengan sholat-sholat yang sunnah, itu kuantitas. Begitu juga bacaannya, kemudian utamanya dilandasi dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kualitas. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi mari sama-sama kita hitung diri kita sebelum dihitung Allah. Itu judul khutbah. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada ruginya, semuanya untung. Di dalam surat At-Tolaq ayat 3 Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa tadi dalam pengertian yang hakiki, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu yang dimaksud mayyattaqillah, yang akan mendapat bimbingan dari Allah, yaj'al lahu makhraja,
Allah akan kasihkan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan ngasih rezeki yang pada mulanya kita tidak sangka-sangka. Rezeki dalam pengertian yang luas. Yang rezeki yang kita terima saat ini, sampai kita saat ini masih banyak kita terima adalah iman, Islam, sehat. Bayangkan kalau Allah cuma ngasih kepada kita banyak rezeki yang berupa uang, tapi nggak sehat, bangun aja susah, duduk aja susah. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini? Di rumah aja kita sudah repot. Di nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, itu adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Wahya a'zamun ni'am. Ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain, yang kalau kita mau menghitung memang kita tidak akan mampu menghitung. Kita tidak akan mampu menghitung walaupun dengan alat yang sangat canggih. Nggak usah kita hitung, tapi kita syukuri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua masih di dalam surat At-Tolak ayat selanjutnya, ayat 4. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yaj'al lahu makhraja, ya, Allah kasihkan jalan keluar, dan dia mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, tetapi juga Allah jadikan dia min amrihi yusra. Segala urusannya Allah kasih kemudahan yang pada mulanya kita gak nyangka. Min amrihi yusra. Mari kita niat sekali lagi, kita isi tahun ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 97, dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya satu masyarakat, di masyarakat apa pedesaan, apa perkotaan, masyarakat negara, masyarakat di RT RW di kelas yang paling bawah, amanu wattaqau, semuanya pada beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah pasti, karena di situ ada la patahna, ada lamnya lamul taukid, penguat lam itu, la patahna. La patahna kata Allah, aku akan kasih, pasti akan aku kasih, aku turunkan keberkahan untuk mereka yang bertakwa dan yang beriman kepadaku, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi di antara mereka masih banyak yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka masih banyak aku berikan ujian untuk mereka. Longsor di mana-mana, gempa bumi, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Ini mari kita introspeksi, karena banyak di antara kita masih yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, kan jaminan Allah lah, patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau masih ada di sana sini ujian segala macam, ayo mari sama-sama kita segera taubat kepada Allah, kita meninggalkan kemaksiatan ya, untuk diri kita, untuk masyarakat kita, sampai kepada masyarakat
bangsa dan negara. Tapi kita mulai dari kita sendiri masing-masing. Ibda binafsik, kita mulai dari diri kita masing-masing. Kalau semuanya sudah memulai takwa dengan sebenarnya, insya Allah kita akan aman, akan sejahtera. Karena Allah ngasih keberkahan itu syaratnya cuma dua tadi. Syaratnya secara global cuma dua. Amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Secara global. Mari kita breakdown, mari kita hulasok, kita kembangkan tentang amanu bagaimana, tentang takwa bagaimana. Di akhir khutbah ini kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima segala amal ibadah kita sekecil apapun. Dan mudah-mudahan Allah tetap masih memberikan kita nikmat umur panjang dalam keadaan sehat, dan kita bisa gunakan untuk ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita akan menjadi berkah dalam kehidupan ini. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka ridha wa anta lam tazal lizalika. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.